Dikatakan oleh Syekh Umar bin Muhammad bin Humaid Al-Yamani. Beliau menyatakan bahwa zaman sekarang ini tentunya zamannya beliau, saat beliau mengatakan zaman sekarang ini sudah bercampur di dalamnya sehat dan sakit, jujur dan bohong. Sudah menjadi apa? Menjadi banyak, sebanding yang sehat sama yang sakit, yang bohong dan yang jujur. Itu berarti sebelumnya yang sakit, yang bohong itu sedikit, banyak yang sehat, banyak yang jujur. Lah kemudian yang bohong dan yang sakit meningkat, berarti yang jujur, yang sehat berkurang. Sudah menjadi satu, menjadi banyak, menjadi sama, yang sakit, yang sehat, yang jujur dan yang bohong. Wa amila kullu bi ra'yihi, setiap orang menyatakan pendapatnya yang bagus, pendapatnya yang baik, melakukan sesuai pendapatnya, nggak peduli, tidak menghargai pendapatnya orang lain. Dan itu menjadi tanda kehancuran, tanda kesombongan, tanda keangkuhan. Ketika seseorang itu kagum, senang dengan pendapatnya daripada pendapat orang lain, serta menjauhkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terang-terangan sholat Jumat ditinggalkan, padahal dia berada di tempat dekat dilaksanakan Jumatan. Bahkan banyaknya orang melewatinya untuk Jumatan, tapi dia nyantai, dia nggak peduli dan nggak malu. Puasa Ramadan sama, nggak puasa pede, bangga. Diingatkan, ditegur, melawan, menentang. Orang banyak meninggalkan perintahnya Allah. Fahuwa yu'amilun nas bi dhahirihi, muamalain nas itu dengan zahirnya. Wan nas ya'taqidun anna batina ma'a rabbih, dan orang-orang banyak yang mengira bahwa dirinya bersama Allah, bahwa batinnya dia bersama Allah. Jadi kalau orang dihukumi zahirnya, tapi dia menganggap dia bersama Allah, selalu bersama Allah dengan batinnya. Khawatir kedudukannya di sisi manusia jatuh lebih besar daripada kekhawatirannya jatuhnya kedudukannya di sisi Allah. Jadi tidak dihargai orang, takut tidak ditokohkan orang, itu lebih besar dalam dirinya daripada takutnya kedudukannya jatuh di sisi Allah. Seakan-akan kurang peduli dengan kedudukannya di sisi Allah, derajatnya di sisi Allah, kurang peduli. Jadi tidak ada rasa khawatir, takut kedudukan itu menurun, merosot dan hilang, nggak ada. Malas dalam kebaikan, itu kan
ibarat kedudukannya bukan naik, justru turun. Walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan, jangan dianggap itu tetap. Kenapa? Karena usia bertambah. Karena usia bertambah, ketika kita tetap itu seperti turun. Seperti berkurang. Apalagi kalau kita gunakan maksiat. Mau nggak mau benar-benar bukan hanya turun karena usianya yang bertambah, tapi memang kedudukannya turun lebih rendah. Tapi nggak peduli, dia nyantai, nggak ada rasa jengkel, marah kepada dirinya karena kedudukannya di sisi Allah turun. Tapi kalau kedudukannya di mata manusia turun, wah dipikiri. Apalagi dalam pekerjaan, tadinya bos kemudian menjadi OB. Wah ini bisa stres, bahkan mungkin menyebabkan ia bunuh diri karena malu. Jadi Bapak sangat peduli dengan kedudukannya di sisi manusia, bahkan lebih khawatir dari kehilangan kedudukan ini daripada kedudukan di sisi Allah. Fasalim arbaba hadzal maqam wala tarud alim kalimah wahidah fi maqamiddin, maka selamatkan diri kamu atau diri kalian daripada orang-orang yang sifatnya seperti ini. Yang bangga dengan pendapatnya, yang khawatir takut jatuh kedudukannya di sisi takut jatuh harga diri martabatnya di mata manusia. Hindari orang-orang seperti itu. Wala tarud alim kalimah wahidah fi maqamiddin, jangan kamu tolak satupun kalimat atas mereka di dalam maqamiddin, dalam urusan agama. Jadi jangan jawab dengan satupun kalimat masalah agama kepada mereka, orang-orang seperti itu. Fa in sa'aluka, maka jika mereka bertanya kepadamu, fa'ajibhum bil haq, jawablah dengan yang kebenaran. Jawablah dengan tegas atas kebenaran. Wa in sakatu anka faghnamis salama wahdharhum, jika mereka tidak bertanya, mereka diam, maka faghnamis salama, sikap selamat daripada ambil dan hindari mereka. Wala tasma' ila agawilihim, jangan dengarkan kepada ucapan mereka, fahum maghrurun, karena mereka adalah orang-orang yang tertipu. Bal mashhurun yahrisuna ala jam'i dunal fadail. Mereka sudah tertipu, mereka tersihir sehingga membuat mereka ambisi mengumpulkan dunia, bukan keutamaan di dunia. Wa yahzanuna ala ma fatahu minha, sedih yang tertinggal daripada dunia, dan tidak peduli bima fatahu minaddin, yang tertinggal daripada mereka daripada agama. Mereka tanya, jawaban yang benar, tegas. Mereka nggak tanya, diem, hindari mereka, jauhi mereka. Mereka ngomong, jangan didengarkan. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang tertipu, tersihir dengan fitnahnya dunia, ambisi mengumpulkan dunia, mengejar dunia, tidak memanfaatkan waktu hidupnya di atas dunia untuk meraih kemuliaan, keistimewaan. Padahal dunia ini tempatnya kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah di akhirat. Kesempatan kita sekali ini, semasa hidup kita di dunia, kesempatan kita. Nah, mereka enggak, sibuk mengumpulkan dunia, sibuk mengejar dunia, sibuk asyik-asyik dengan dunia, tidak peduli dengan al-fadail.
Kalau dunianya hilang, oh sedih, sumpek, merengut. Nah, tapi kalau agamanya daripada ketaatan, kebaikan, ibadah, dia nggak melakukan, nggak mengerjakan, biasa. Ibaratnya kalau kehilangan duit nangis, kalau kehilangan kebaikan, ketaatan, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib, terpikirkan enggak? Kok nangis? Nyesel tidak? Enggak terpikir. Enggak terpikir. Benar-benar merasa enggak berarti. Kebaikan yang tertinggal merasa benar-benar enggak berarti buat dia. Kenapa? Menyesal tidak, menangis tidak. Tapi kalau masalah dunia penasaran dia. Kenapa kok saya gagal? Kenapa kok terlewatkan dari saya ini? Kepikiran. Apalagi masalah tanah misalnya, makelaran, mobil dan semisalnya. Sehingga dia sudah kuda-kuda untuk apa? Untuk kesempatan berikutnya. Direncanakan sama dia dengan matang, bagaimana untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sebagainya. Tapi kalau untuk urusan agama enggak. Nah, orang seperti ini hindari mereka, jauhi mereka. Omongannya enggak usah didengar. La taharam hubud dunya wa husay qulubuhum humuman wa ghumuman lam yaqal lid-din fi qulubi muttasa'. Sudah, dia benar-benar tersihir dengan dunia, hati mereka fokusnya, konsentrasinya hanya dunia, sehingga ada tempat, tidak tersisa tempat sedikit pun di dalam hatinya untuk agamanya, untuk kebaikan, ketaatan, nggak ada. Nah, kenapa? Sudah dipenuhi dengan ambisi untuk mendapatkan dunia, merencanakan bagaimana meraihnya, mendapatkannya, nggak ada tempat. Ketaatan, kebaikan dalam hatinya. Yastajhiluna man anfaqad dunya. Orang yang menginfakkan dunia, berbagi, dianggapnya bodoh. Bodoh, buat modal itu bisa dapat untung sekian, untung sekian. Jadi orang yang infak untuk masjid, orang yang infak untuk musola, orang yang infak untuk madrasah, orang yang infak untuk pendidikan, orang yang infak untuk fuqara wal masakin, orang yang infak untuk anak-anak yatim dan semisalnya, orang-orang yang tertimpa musibah dibodoh-bodoh. Karena mau mengeluarkan uangnya, hartanya membantu mereka. Wastakhifun biman zaida fiha. Orang yang zuhud diremehkan. Orang yang zuhud dunia diremehkan. Padahal orang yang zuhud itu dicintai oleh Allah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah, maka Allah mencintaimu. Loh, dicintai oleh Allah tapi diremehkan sama orang. Padahal kalau sudah dicintai oleh Allah, apa yang enggak kita dapatkan? Semuanya sudah kita raih, kita dapatkan. Sebagaimana dalam hadits qudsi. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi 'alaiha. La in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adzani la u'idzanna. Kalau aku mencintai seorang hamba itu, pendengarannya akan dijaga, pandangannya akan dijaga, tangannya akan dijaga, kakinya akan dijaga. Kalau dia minta, memohon kepadaku, pasti akan aku beri. Minta apa sudah? Semua kebutuhannya, semua hajatnya, minta pasti akan dikasih oleh Allah. Lah ini sa'adani la u'idzanna. Kalau minta perlindungan karena ada hal yang membahayakan, ada hal yang bisa merusak, la u'idzanna akan dihindarkan oleh Allah, akan dijauhkan oleh Allah darinya. Kalau apa?
Dicintai oleh Allah. Lah, orang yang bisa dicintai oleh Allah diantaranya dengan apa? Zuhud. Tapi mereka orang yang zuhud diremehkan. Orang yang zuhud ini dicintai oleh Allah, tapi mereka meremehkan orang yang zuhud. Laura al-haq mithla syams magabilu. Nah, sehingga disifatkan orang yang tertipu. Orang yang tertipu itu, sekalipun mereka melihat kebenaran seperti matahari, nggak akan diterima. Karena sudah tertipu. Orang yang sudah tertipu diingatkan, ini benar, itu salah, bahkan terang benderang, kebenarannya terang benderang, salahnya terang benderang diingatkan, nggak akan diterima. Nah, bahkan begitu sekarang apa? Lau ra'aul haq mithla syams. Kebenaran terlihat seperti matahari. Magabilu, nggak akan diterima sama mereka. Walartaddu amahum fi, tidak akan keluar mereka dari apa yang mereka berada di dalamnya. Jadi tidak akan keluar dari apa? Tempat tipu daya. Di mana mereka tertipu dengan apapun, nggak keluar. Nggak mentas. Jadi tetap tenggelam di dalamnya. Bahkan parahnya orang yang tertipu itu walau badzalta lahum ilmal awwalin wal akhirin laqamu min indik. Sekalipun kamu sudah mengerahkan, memberikan kepada mereka ilmunya orang-orang terdahulu dan akhir zaman. Jadi ilmunya orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang digabungkan, diberikan kepada kamu. Kamu berikan kepada mereka penjelasan ilmunya orang-orang terdahulu dan yang akhir datang, maka lagamu min indik, niscaya ia akan meninggalkan kamu. Akan meninggalkan kamu. Pasti akan meninggalkan kamu. Wa ma dakhala fi kulli mithqala dzarrah, dan tidak masuk di dalam hati mereka itu walaupun sedikit, enggak masuk. Melihat orang yang tertipu ya. Orang yang tertipu itu sudah seperti itu. Nggak percaya, nggak mau menerima. Walaupun kebenaran itu di depan mata, nggak akan terima. Ya, kurang apa coba orang-orang kafir Quraisy? Nabi kurang apa? Nampaknya kebenaran kerasulan kenabiannya. Tapi karena mereka sudah tertipu, maka mereka nggak nerima kebenaran dari Nabi. Dijelaskan oleh Rasulullah dengan detail, dengan sangat indah akhlaknya dan sebagainya. Mereka tetap meninggalkan Nabi. Tetap meninggalkan Nabi dan tidak tersentuh sama sekali hatinya mereka. Ma'aksarul ghurur. Alangkah buruknya orang yang tertipu. Wal ghurur fi hadzal zaman wallahu musta'an khassa biman yusab ila din. Au yuqal innahu min abna'i shalihin, dan tertipu di zaman ini semoga Allah memberikan pertolongan khususnya dari orang-orang yang dinisbatkan kepada agama, ulama, ustadz, atau yang dinisbatkan kepada anak-anaknya orang soleh. Jadi banyak yang tertipu di zaman ini, katanya beliau, justru dari orang-orang tertentu. Siapa? Dari orang-orang yang dinisbatkan kepada agama, yaitu ulama, ustadz, atau putranya orang-orang yang soleh. Putranya orang yang soleh, putranya ustadz, putranya kiai dan lain sebagainya. Qad malu ila dunya ghayatul mail. Mereka condong sangat kepada dunia, sudah sangat condong kepada dunia sehingga tertipu mereka. Fakana ulama niyaman wal maghrurun minhum fil gharq. Ulamanya dianggap tidur dan orang-orang yang tertipu dianggap tenggelam. Wal awam mauta. Dan orang-orang awamnya dianggap apa? Mayit. Ma aktsaral fitan fi hadzal zaman. Banyak alangkah banyaknya fitnah di zaman ini.
Wa ma'agal al-mu'awinin al-khair, dan sangatnya sedikit orang yang saling bantu dalam tolong dalam kebaikan. Ya. Banyak orang yang terlena, tertipu, yang saling bantu dalam kebaikan sangat sedikit. Ya. Wa ajaba min batalin mudda'in. Ya. Wa saqa kalamuhu fihim bima yansab hadza fa ta'amal dzalik walillahi darul qaidah itu qal dhahabar rijalul muqtada bi fi'alihim. Ya. Ulama sudah mulai pergi, sudah mulai hilang. Ya, ulama yang mana? Yang diikuti dengan perbuatannya. Jadi bukan diikuti ucapannya, perbuatannya diikuti. Ya. Gerak-geriknya diikuti. Ini ulama yang seperti ini sudah hilang, sudah pergi. Yang sudah jarang. Wal munkiruna likulli amrin munkar. Wa bagitu fi khalfin yuzaki ba'dhu ba'dha liyadfa ma'waran an mi'wari. Yang tersisa sekarang ini satu sama lain saling menganggap dirinya bersih. Ya, dirinya mulia. Ya. Untuk apa? Untuk menutupi borok yang ada di antara mereka. Abunayya inna minar rijali bahimah fi suratul rajulis sami'il mubsir. Ya. Ada orang sebetulnya tidak dianggap orang. Nah, dia dianggap seperti binatang, hanya di gambaran manusia. Nah, dianggap manusia dia bukan dianggap manusia, tapi gambaran manusia. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa ngomong. Nah, tapi dia bukan orang yang cerdas, orang yang pintar. Fatin bikuli musibah fi mali. Kalau masalah musibah dalam hartanya, pak pintar, mahir, ahli. Tapi faida usibah bidini lam yusir. Ya. Kalau musibah yang mengena dalam imannya, ketakwaannya, kebaikannya, nggak nyadar, ya. Nggak nyadar, nggak peduli. Ya. Fata'amal ya akhi wa tafham. Walhasil pada intinya orang yang tertipu itu sangat buruk. Sehingga kebenaran yang jelas, terang benderang, bak matahari tidak bisa mereka terima. Nah. Dan mereka kalaupun diingatkan dengan gabungan ilmu orang-orang terdahulu sampai akhir, nggak akan menggubris, justru meninggalkan. Justru menjauhi. Parah loh nih, orang yang tertipu itu parah. Nah, lah banyak yang tertipu di akhir zaman itu justru dari orang-orang yang dinisbatkan kepada agama atau anak-anaknya orang yang soleh. Nah, kalau anaknya orang soleh atau orang yang dinisbatkan yang dinisbatkan agama kepada mereka itu tertipu, padahal mereka paham, mereka ngerti. Dan mereka menyaksikan, lebih-lebih orang yang nggak ngerti, orang-orang yang tidak menyaksikan. Nah, abna'us sholihin, anaknya orang soleh, kan kelihatan bapaknya. Bapaknya bangunnya jam berapa, apa yang dilakukan bapaknya, ya, duduknya bapaknya dalam apa, kan kelihatan matanya. Tapi karena ia tertipu, fokusnya ke dunia. Jadi apa yang lihat dari bapaknya ini nggak kelihatan, seperti orang buta. Dunia, kenapa? Sudah condong ke dunia sangat. Atau orang-orang yang memang ulama. Padahal ayat Al-Quran sudah menjelaskan dunia itu bagaimana. Tapi karena dia tertipu, fokusnya ke dunia. Akhirat. Nah, karena itu apalagi untuk kita ini orang awam. Contoh orang yang dengan perbuatannya itu bisa kita ikuti itu sudah hampir nggak ada di depan mata kita. Bukan mereka sudah nggak ada mati, bukan. Karena mereka sudah menghindar juga. Menghindar seperti yang dikatakan tadi, diperintahkan untuk menghindar. Kalau mereka tidak mendekat, mereka tidak bertanya, menghindar. Untuk menyelamatkan diri mereka. Masa berada di tempat badai? Ya sebelum badai datang ya menghindar.
Tapi kalau mereka datang, direspon. Nah, direspon, dijawab. Kalau mereka tanya, dijawab. Nah, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka nggak datang, nggak tanya, sudah. Nah, karena itu semoga Allah menyelamatkan kita daripada fitnah. Fitnahnya tertipu dengan kemuliaan, tertipu dengan keistimewaan dan yang lain sebagainya. Semoga kita tetap mengejar kebaikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.